Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipil, perkenalkan saya Nabila Alia Jihan Fauzia, mahasiswa semester 5 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang saya sedang berada di rumah makan Warung Sunda yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Nah, Warung Sunda ini bisa jadi contoh menarik karena hampir seluruh bangunannya mengandalkan material bambu, mulai dari pondasi, kolom, balok, sampai atap. Penasaran gimana detail konstruksinya? Yuk simak videonya sampai akhir. Bambu merupakan salah satu material alam yang melimpah di Indonesia, dengan lebih dari 160 jenis yang tumbuh dari Sabang hingga Merauke. Tanaman ini termasuk keluarga rumput-rumputan, namun memiliki batang beruas yang keras dan berongga. Struktur batang inilah yang menjadikan bambu ringan, tetapi tetap memiliki kekuatan mekanis yang tinggi. Dari sisi pertumbuhan, bambu termasuk tanaman dengan kecepatan tumbuh luar biasa. Bambu mampu tumbuh dengan sangat cepat, hanya dalam waktu 3 hingga 5 tahun sudah bisa dipanen. Bandingkan dengan pohon kayu keras yang bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Fakta ini menjadikan bambu sebagai material yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Secara teknis, bambu memiliki kekuatan tarik yang sebanding, bahkan melebihi baja ringan. Dinding bambu tersusun dari serat-serat memanjang yang padat, sehingga mampu menahan beban tarik dengan sangat baik. Elastisitasnya juga tinggi, membuat bambu tahan terhadap guncangan gempa dan tekanan lateral, yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara rawan gempa. Selain kekuatan, bambu memiliki kelebihan dari sisi berat. Material ini ringan, sehingga mudah dipindahkan, dirangkai, maupun dibentuk sesuai kebutuhan konstruksi. Sifat ringan ini juga mengurangi resiko bahaya ketika terjadi keruntuhan. Namun, bambu bukan tanpa kelemahan, karena sifat organiknya, bambu rentan terhadap serangan hama, seperti rayap, kumbang bubuk, dan juga jamur. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus berupa pengawetan. Teknik pengawetan bambu dapat dilakukan dengan perendaman dalam larutan garam, pengasapan, atau pelapisan kimia, agar bambu bisa lebih tahan lama hingga puluhan tahun. Bambu juga memiliki bentuk yang tidak seragam, karena ukuran dan kualitasnya sangat dipengaruhi oleh usia panen, serta kondisi tumbuh. Selain itu, teknik sambungan pada bambu cukup rumit dan membutuhkan keterampilan khusus. Sambungan yang kurang tepat dapat mengurangi kekuatan struktur. Dalam dunia konstruksi, bambu sering digunakan untuk elemen struktural, seperti kolom, balok, kuda-kuda atap, hingga dinding dan lantai. Selain itu, bambu juga banyak dipakai sebagai material dekoratif, karena mampu menghadirkan kesan alami, hangat, dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, bambu bukan hanya sekedar material tradisional, melainkan solusi masa depan untuk pembangunan berkelanjutan. Kekuatan, ketersediaan yang melimpah, serta nilai estetiknya menjadikan bambu sangat potensial sebagai pengganti sebagian material konvensional dalam arsitektur maupun teknik sipil modern. Dalam konstruksi bangunan, termasuk bangunan bambu, terdapat 4 elemen utama yang sangat penting, yaitu pondasi, kolom, balok, dan rangka atap. Yuk kita lihat apa aja sih penerapan yang ada di Warung Sunda ini. Pada bangunan utama, pondasi yang digunakan yaitu pondasi setempat atau footplate dari beton. Terlihat dari struktur beton persegi yang ditinggikan yang berfungsi sebagai tumpuan kolom dan cukup untuk menyalurkan beban ke tanah tanpa memerlukan pondasi memanjang. Naik ke struktur vertikal, kolom yang dipakai di sini sebagian besar menggunakan bambu petung. Jenis bambu ini dipilih karena diameternya besar, tebal, dan kuat menahan beban tekan. Kolom bambu dipasang tegak untuk menopang balok dan rangka atap. Sambungannya biasanya pakai teknik ikat tali ijuk. Jadi selain kokoh juga menambah nilai estetik alami. Kolom inilah yang jadi ciri khas utama rumah makan bambu, selain ramah lingkungan, tapi tetap bisa diandalkan secara struktural. Struktur atap pada bangunan ini menjadi daya tarik utama. Seluruh rangka atap menggunakan bambu, mulai dari balok pengikat, batang miring sebagai pengaku, hingga kuda-kuda yang menopang penutup atap. Susunan bambu membentuk pola rangka segitiga dan diagonal yang membuat struktur lebih stabil. Penutup atapnya memakai anyaman daun kering yang memperkuat kesan alami. Sambungan antar bambu dibuat dengan teknik takikan sederhana, lalu diikat rapat menggunakan tali ijuk hitam. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur bangunan lainnya, yakni saung. Bangunan ini menggunakan pondasi setempat dari beton bertulang dan dibuat menyambung dengan kolom di atasnya yang dipasang dengan sistem dudukan. Naik ke struktur atas, kolom yang dipakai di sini sebagian besar menggunakan bambu petung. Jenis bambu ini dipilih karena diameternya besar, tebal, dan kuat menahan beban tekan. Kolom bambu ini dipasang tegak untuk menopang balok dan rangka atap, sekaligus menjadi rangka utama penopang bangunan.
Untuk bagian balok pada struktur ini menggunakan balok kayu. Kayu dipilih karena punya kemampuan menahan beban lentur dengan baik. Balok kayu ini dipasang menghubungkan antar kolom, sekaligus jadi penopang lantai dan rangka atap. Nah, untuk sambungannya di sini digunakan sambungan takikan, atau sering disebut notch joint. Jadi ujung baloknya ditakik atau dipotong sebagian, lalu dipasangkan rapat ke kolom. Dengan cara ini, balok terkunci kuat tanpa harus mengandalkan banyak paku logam. Sedangkan untuk rangka atapnya berbentuk limasan kerucut. Terlihat lingkaran kayu di puncak yang menjadi titik kumpul sekaligus pengikat semua batang kasau. Sambungan utama ada di simpul tengah. Semua kasau bertemu pada plat bundar kayu lalu diikat kuat dengan takikan lalu dipaku atau baut. Dan menutup atapnya menggunakan anyaman ilalang yang diikat rapat pada reng kayu sehingga terhindar dari hujan namun tidak menghilangkan nilai estetikanya. Selain struktur utama dan detail konstruksi sambungan, hal yang membuat warung Sunda semakin menarik adalah adanya elemen tambahan yang dirancang untuk memperkuat fungsi sekaligus estetika bangunan. Tepat setelah pintu masuk, pada bagian jalur pejalan kaki yang langsung menghubungkan area makan dengan tepi kolam. Digunakan decking kayu dengan pola teratur. Setiap papan decking dipasang di atas rangka balok kayu yang disusun melintang di bawahnya, sehingga menciptakan pijakan yang kuat, stabil, dan tahan lama. Desain ini bukan hanya fungsional, tetapi juga memberi kesan estetik, seolah-olah jalur kayu ini melayang ringan di atas permukaan kolam. Rumah makan ini juga menambahkan elemen dekoratif berupa ornamen dan furniture bambu maupun kayu. Misalnya, kursi, meja, dan lampu hias yang dibuat dari anyaman bambu maupun kayu. Hal ini bukan hanya memperkuat nuansa tradisional, tapi juga menunjukkan bahwa bambu fleksibel bisa menjadi elemen struktural sekaligus estetika. Perpaduan inilah yang menciptakan suasana hangat, natural, dan nyaman bagi pengunjung. Kalau kita perhatikan, struktur di warung Sunda ada perbedaan penggunaan material antara saung dan bangunan utamanya. Pada saung, balok horizontal utamanya justru memakai kayu. Pemilihan kayu ini sangat masuk akal, karena saung membutuhkan bentang yang lebih lebar dengan jumlah kolom yang lebih sedikit. Kayu memberikan kekuatan tambahan terhadap beban lentur, sehingga saung tetap terasa lapang dan nyaman untuk tempat makan lesehan. Sementara itu, pada bangunan lain seperti ruang makan besar dan ornamen eksterior, material bambu lebih dominan. Jadi, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa bambu bukan hanya sekedar material tradisional, tapi juga punya potensi besar sebagai bahan bangunan modern yang ramah lingkungan, ekonomis, dan estetik. Dengan ini, kita belajar bahwa struktur bambu dapat diaplikasikan secara nyata mulai dari fondasi, kolom, balok, rangka atap, sambungan, hingga elemen yang tambahan yang berpadu dengan kayu. Hasilnya adalah bangunan yang fungsional, indah, dan tetap selaras dengan budaya lokal. Dengan penjelasan mengenai struktur bangunan bambu pada rumah makan warung Sunda ini, semoga video ini dapat memberikan wawasan tentang potensi bambu sebagai material bangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.